Halo Tes Lover, kembali lagi bersama Copito di sini dan features kedua adalah ini. Ya, mungkin kalian udah lihat silsilah ini dari Creepshow ya. Nah, Creepshow ini seingat gua dia ada tiga ya. Dia Creepshow-nya satu, Creepshow kedua di tahun 80-an, dan ini perpaduan antara Stephen King dan George A. Romero. Stephen King dia penulis novel horor terkenal, dan ini sutradaranya dia adalah George A. Romero ya, dimana dia adalah the godfather of gore ya, di sini ya. Memang di sini waktu pada di era-era 80-an itu memang sedang era-eranya gore gitu ya. Gore itu maksudnya apa sih, kayak darah-darah, ada orang ditusuk kelihatan apa. Jadi kejadian-kejadian yang mengerikan itu pertama darah-darah, berbau darah-darah dan mutilasi itu ditampilkan secara vulgar ya dalam film ya. Karena sebelumnya tidak ya, di zaman-zaman Hammer itu nggak terlalu gitu ya. Zaman-zaman apalagi tahun sebelumnya, tahun 1922 seperti Lon Chaney apa itu kan semuanya masih bisu apa ini. Kemudian di tahun 80-an ini, sekitar 80, 70, 80, 90-an ini dia ditampilkannya seperti itu ya. Ini film ini, dan ini terdiri dari 5 cerita ya, dari Creepshow 1. Jadi salah satu cerita yaitu Father's Day ya. Nanti kita akan flashback ya di short movie-nya. Seperti biasa, kita mengingat kembali siapa tokoh ini. Oke, sekarang kita langsung aja cek it out di sini ya. Kisah ini dimulai saat keluarga Sultan bernama Granham sedang berkumpul untuk tradisi perayaan hari Father's Day. Hal ini dilakukan tiap tahun walaupun sang ayah sudah di alam baka. Ini Sylvia, salah seorang putri Granham, suka menikmati kekayaan tapi ogah mengurus sang ayah yang sakit stroke semasa hidup. Ia dan anak-anaknya sedang menanti kedatangan saudarinya, Bibi Bedelia. Dan ini adalah Cass, putri Sylvia. Ia bersama suaminya Yamakondo bernama Mulyono. Mereka berdua adalah pasangan bucin yang hidup bergantung pada warisan keluarganya. Dan ini adalah Richard, putra Sylvia. Gayanya sok keren, padahal pemalas. Ia juga hidup bergantung pada warisan sang kakek. Kelakuan mereka benar-benar menurunkan sifat Sylvia. Berbeda dengan Bibi Bedelia, ia harus mengorbankan hidupnya untuk merawat sang ayah semasa hidup. Meskipun ia harus menjadi perawan expired. Sungguh apes menjadi anak berbakti. Bedelia pun tiap hari harus menerima semua mulut sampah sang ayah yang berperangai sangat buruk. Bedelia hidup sebatang kara dan menghabiskan umurnya untuk merawat sang ayah. Kini tiap tahun ia harus berziarah ke makam ayahnya untuk peringatan hari Father's Day. Dahulu Bedelia pernah memiliki seorang kekasih, akan tetapi ia telah tewas karena kecelakaan saat berburu yang sengaja diatur oleh ayahnya. Bedelia pun tidak mendapatkan pilihan hidup selain merawat ayahnya, serta menerima semua tekanan mental yang ekstrim. Kini ia selalu berkunjung ke makam ayahnya saat perayaan Father's Day. Bedelia pun masih selalu dihantui dengan kenangan buruk yang ia alami selama merawat ayahnya semasa hidup. Dan Bedelia pun teringat akan kenangan buruk. It's Father's Day. Where's my cake? You promised me my cake. Bedelia, I'm your father, and you're supposed to be taking care of me. I don't need you. I said I don't need you. Bedelia, you bitch! What do you think I've got you here for? You're just like all the others. You're nothing but a bunch of vultures. Bedelia, I was my king. Bedelia, where's my king? Dalam tekanan mental, Bedelia pun membunuh ayahnya.
Antara kesal dan merasa bersalah, Bedelia pun menghabiskan waktunya dengan minum sambil mengeluarkan unek-uneknya di makam sang ayah. Bedelia merasa diperlakukan tidak adil karena ia merawat ayahnya tapi mendapatkan perlakuan buruk sepanjang hidupnya. Lalu terjadilah hal yang sangat mengerikan. Jangan tanya gua kenapa tengkorak ini masih bisa ngomong padahal gak punya bibir. Yang jelas ini sangat mengerikan. Sementara itu di Grantham Mansion, Mulyono sedang asik memamerkan skill joget gaya lutung kasarung andalannya. Cass tampak gembira melihat suaminya pandai menghibur ala topeng monyet. Sylvia pun kesal karena mereka hanya bisa joget-joget di saat ia masih mengkhawatirkan kenapa bibi Bedelia tidak kunjung datang. Dibentak mertua sekali, nyali Mulyono pun langsung ciut. Ia pun memutuskan keluar ngudut dengan gaya playboy cap kabupaten. Berjalan-jalan mencari angin, Mulyono pun menuju arah kuburan. Siapa tahu ia bisa bertemu bibi Bedelia. Saat menemukan botol bau jigong milik bibi Bedelia, bukannya curiga Mulyono malah meminumnya. Dasar geragas. Secara tidak sengaja Mulyono pun menemukan jenazah bibi Bedelia. Akan tetapi semua sudah terlambat. Kontrak Mulyono di dunia pun akan segera berakhir. Ceprot. Mulyono pun tewas mengenaskan seperti ikan lele penyet di atas sambal cobek. Sementara itu Sylvia sedang sibuk mencari pembetinya untuk segera menghidangkan kue Father's Day. Akan tetapi ia malah menemukan jejak tanah di lantai dapur. Ternyata. Please, Richard. Sementara itu Cass sedang sibuk memaksa Richard yang pemalas untuk membantu mencari ayang embeb Mulyono. Come on. Dengan amat terpaksa, Richard pun mencari Mulyono ke arah dapur, dan seperti biasa di film-film horor, tidak seorang pun ada yang berusaha menyalakan lampu. Tatkala menemukan jejak tanah di atas lantai, Richard dan Cass tidak menyadari bahwa tugas mereka sebagai figuran akan segera berakhir. Father's Day. And I got my cake. Oh my God! Father's Day. Dan inilah dia Father's Day action figure. Action figure ini dikeluarkan oleh Mego Corporation. Lihat ya dari cardnya sesuai seperti tampilan di film tadi ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah tokoh action figure karakter dari film-film 80s. Oke, kita lihat belakangnya. Nah inilah dia, ini adegan terakhir itu ya. Ketika Richard dan Cass membuka pintu, dan saat itulah kakek mereka membawa kepala dari
Sylvia ya, ibu mereka. Oke, ini di sini dia, ini tulisan dari Mego Corporation ya, diproduksi tahun 2022 ya. Oke, di sini Marty Abrams atau the father of the action figure ya, dialah yang telah melaunching action figure ini ya. Oke, jadi Mego Corporation ini sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 1954. Nah, di sini cover belakang ini ya, kita lihat ya. Ini seperti adegan terakhir tadi ya, kita lihat lagi ya. Di sini ada kepalanya Sylvia ya, yang telah dibuat menjadi kue Father's Day, dan ini Nathan ya, telah menjadi zombie. Dan sebelah sini dia ada Richard sama Cass ya. Seperti kita lihat ini, kalau kita lihat figurnya ya, lihat dari bawah kakinya. Di sini sudah kena tanah semua ya, karena dia bangkit dari kubur ya, nyeker ya. Di sini ada kepala Sylvia ya. Nah, kita jadi tahu ya setelah flashback short storyline ya, bahwa ini adalah nampan dan ini adalah kepala Sylvia, anaknya sendiri, tapi yang tidak mau ngurusin bapaknya itu ya, yang yaitu Nathan dia sendiri. Ya, nah, seperti di sini. Jadi kalau ini dikeluarkan dari box, lo bisa pose dia membawa nampan seperti di adegan terakhir yang fenomenal ini dari film Creepshow ini ya. Di situ ya. Oke. Di sini Nathan sendiri dia menggunakan jas ya, seperti bagaimana mayat-mayat di sana dikubur menggunakan jas itu ya, jas hitam ini. Dan ini sekarang warnanya udah coklat atau penuh tanah. Head sculpture sendiri sebenarnya nggak terlalu sama ya dengan yang di film, tapi ini pun cukup oke, cukup mewakili ya. Kelihatan creepy ya gitu ya dari sini ya. Oke, figur yang ini nggak akan gua review dari ke dalam ya, cukup review dari luar situ aja kan terlihat ya. Karena ini memang akan di sale di Shopee Toys atau Tokopedia sebagai MOC ya. Oke, bagaimana Test Lover? Apakah cukup mengerikan ya? Ya, jadi itulah dia ya. Kalau kita bicara tentang film 80s, tentang film 70s, tentang film-film tahun segitu itu, kita jangan mencela dari segi visual effect ya, no ya gitu. Kita tahu di zaman-zaman itu belum ada CGI, belum ada 3D ya, belum ada teknik-teknik canggih gitu ya. Kenapa yang membuat itu keren ya? Dia adalah pertama adalah keautentikan ceritanya ya. Kayak lo bayangin ya, film-film zaman itu referensinya belum banyak loh ya. Dan film sekarang kan visual efeknya lebih bagus ya, lebih keren ya gitu. Tapi banyak ceritanya mereka dapat inspire dari film-film di tahun 80-an itu. Jadi kita nggak bisa mencela dari satu sisi aja ya. Dan yang kedua adalah ambience dulu itu luar biasa ya. Memang susah dibayangkan ya gitu. Dia tuh ambience itu ngeri banget ya loh. Lebih ngeri ya, lebih freaky, karena di zaman dulu ya. Dan yang ketiga, teknologi visual effect yang ada saat itu ya. Mereka berusaha yang terbaik untuk menampilkan kengerian itu dengan sebisa-bisanya gitu loh. Dan ya tadi ya, walaupun jadi harap maklum ya kalau film 80s, film banyak kekurangannya, banyak ininya sih, semua harap maklum ya gitu ya. Dan bagi yang berminat bisa dapatkan ini sekarang udah kita sale di Shopee Toys ya. Dan ingat, barang ini rare. Ini juga gue beli satu ya. Terutama yang ini nih, gue nggak tahu. Gue udah beli satu, lo beli, gue bisa dapat lagi nggak kayak gini, gue nggak tahu. Tapi ini memang gue buat jual. Yang dua lagi nih, kalau memang ini sih, ya sekarang gue juga cuma stok satu ya. Let's see nanti kalau memang ada yang pesan lagi, gue bisa cari, karena di sana pun di negara asalnya item ini sama kayak rebutan gitu, cepet banget habis ya. Ya cepet banget habis ya. Dan kalaupun semakin lama pun kalau dapetnya makin lama harganya makin gila-gilaan gitu, nggak masuk akal ya. Kita sampai situ saja dulu untuk hari ini ya. Thank you for watching ya, bye bye.